Lanjut videonya. Nah, ini mungkin part terakhir ya. Ini bagian uji transaksi penjualan dan piutang. Ada surat jalan sama faktur penjualan. Ada dokumennya tadi di buku 1 yang di bawah setelah modul 2. Nah, yang ini. Ada tanggalnya yang 28 Desember. Ini ya. Kalau faktur di tanggalnya 28 Desember, kemudian nomor fakturnya yang FP233. Dan surat jalan ada juga di sini. Nah, ini surat jalan, tanggalnya, kemudian ada nomor. Ada nomornya. Ada nama pelanggannya sama ada jumlahnya juga. Nah, jumlahnya ini di fakturnya tertera. Nah, ini jumlah totalnya. Nah, untuk menguji transaksi ini berarti kita ke memeriksa bukti pendukungnya. Adanya surat jalan, adanya faktur penjualan. Nah, berarti itu untuk menguji apakah transaksinya benar-benar terjadi atau occurrence. Kan ada 5 asersi tuh untuk menguji transaksi. Ada occurrence, kemudian completeness, classification, kemudian cut off, sama akurasi. Kemudian ini otorisasi. Berarti kalau otorisasi itu juga bisa untuk menguji asersi occurrence ya. Transaksinya benar-benar terjadi kalau udah disahkan, udah disetujui oleh pihak yang berwenang. Misalnya ini, fakturnya disetujui oleh Wansen ini. Itu udah diotorisasi. Kemudian voting. Voting ini di faktur penjualan, kan ada totalnya. Nah, itu bisa dicek apakah penjumlahan kalian itu udah benar atau belum. Nah, ini misalnya 5.000 kg kali 4 dolar. Dapatnya 20.000. Nah, tapi sini ada yang PT Krakatau, dia kuantitasnya 500 kg, kemudian harga satuannya 20 rupiah. Harusnya ada 500 kali 20 itu kan 10.000, tapi di sini jumlahnya 10 juta. Nah, mungkin ini apa harga satuannya gram atau gimana ya? Nah, tetap saja ini benar, yaitu atau harga satuannya itu 20 juta. Kok 20 juta? 20.000. Berarti 500 kali 20.000 kan 10 juta ya. Nah, kita asumsikan itu benar. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pencatatan ke buku penjualan. Kalau melakukan pemeriksaan dan benar, itu kita checklist ke buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, untuk buku penjualan sebenarnya nggak ada di dokumennya, jadi nggak disediain, tapi kita asumsikan kita sudah melakukan pemeriksaan karena tadi dibilang juga prosedur auditnya itu kita melakukan vouching juga ke buku penjualan. Nah di sini kita dapat asumsikan aja kalau kita udah memeriksa dan udah benar. Nah, di buku penjualan, kartu piutang, sama buku besar ini bisa menguji asersi classification, kemudian completeness. Nah, kalau di jurnal penjualannya gitu kan, misalnya dicatatnya tuh. Nah, kita bisa cek apakah sudah dicatat sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Kemudian di buku besar, apakah semua kita tracing dari dokumen pendukung atau dokumen bukti-buktinya itu ke pencatatannya, apakah sudah lengkap. Kemudian untuk di PL 1.1 ini untuk menguji pisah batas atau cut off. Nah, berdasarkan tadi sini ada 10 transaksi ya. Ada 10 transaksi. Nih, untuk keperluan uji pisah batas dari transaksi penjualan dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Nah, ini data-datanya yang dipilih untuk diuji pisah batas.
Nah, berdasarkan hasil penyelidikannya, telah diteliti ternyata ada yang ini, yang PT Sejahtera. Nah, PT Sejahtera itu kan sebenarnya udah dicatat di periode 2018, di akhir 2018. Karena kan penjualannya tanggal 28, tapi batal dikirimnya ke pelanggan karena tutup. Nah, seharusnya dicatatnya di 3 Januari 2019, tapi udah dicatat di 28 Desember. Jadi terjadi pergeseran pencatatan. Nah, sehingga ini dicatatnya di ini berarti bisa batasnya ya. Yang di atas itu yang 2018, yang di bawah itu yang 2019. Ini tanggal pencatatannya. Sehingga harus dilakukan koreksi nih. Koreksinya kan udah tadi ini. Nih, yang nomor 1 ini, yang ke PT Sejahtera, harus dikoreksi 22 juta. Nah, catatan pemeriksaannya, syarat pengiriman barangnya kan FOB destination. Penjualan diakui ketika barang telah sampai di gudang pelanggannya, pelanggan PT Sugus. Nah, berdasarkan pemeriksaan faktur penjualan, surat jalan, ditemukan kesalahan pencatatan periode penjualannya. Satu aja yang ini, PT Sejahtera, penjualan ke PT Sejahtera. Sehingga harus dikoreksi. Kemudian untuk yang PL1, ini schedule atas penjualannya. Nah, yang tadi kan di jurnal koreksi ini kan sebenarnya yang piutang usaha sama penjualan itu kan sangat berkaitan ya, karena piutang usaha itu timbul dari adanya penjualan kredit. Jadi kalau misalnya mengkoreksi piutang usaha, ada kemungkinan terjadi koreksi juga di penjualannya. Seperti ini, pergeseran pencatatan, penjualan yang tercatat 2 kali, understated. Nah, itu kan mempengaruhi penjualan juga. Nah, sehingga yang saldo-saldo ini itu di adjust. Tadi kan per kliennya 42712.087 itu dapat dari sini. Jualan nih. Nah, dapatnya dari penjualan ini 42586.834. Nah, penjualan di sini udah net sama retur penjualannya ya. Kalau di kertas kerjanya yang di buku 2-nya itu dijabarkan penjualan dan retur penjualannya. Kalau dijumlahin juga sama 42586. Nah, yang di debit itu 30 juta dapat dari sini, jurnal koreksinya. 20 juta 20 juta sama 10 juta, jadinya 30 juta. Kemudian yang dikredit itu adalah 180 juta dari ini. Nih, penjualannya dikredit sebesar 180 juta. Kemudian untuk retur penjualan tidak ada koreksi sehingga 0. Nah, sehingga saldo untuk penjualannya 42862.087. Kemudian returnya masih sama, untuk totalnya net penjualannya udah dikurangi dengan retur itu adalah 42.736.834.000. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dengan melakukan pengujian substantif atas transaksi penjualan PT Sugus tahun 2018 dengan memeriksa kelengkapan dokumen, bukti pendukung lainnya, sama uji pisah batas penjualannya, transaksi penjualannya, disimpulkan masih terdapat kesalahan salah saji atas penjualan yang dicatat oleh PT Sugus di tahun 2018. Nah, kemudian saldo-saldo ini dapat dibebaskan suruhannya. Bentar.
Nah, lengkapi kertas kerja A21 sama A22 dan kertas kerja laba ruginya. Nah, pas di perencanaan kemarin, di tugas di modul 1 kan tuh udah mengisi per kliennya. Nah, sekarang diisi per auditnya berdasarkan pemeriksaan yang udah kita lakukan di siklus penjualan sama penagihan hutang usaha. Oke, sekian dari video pembahasan latihan praktik audit materi siklus penjualan dan penagihan hutang usaha. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.